Selamat datang di channel Mono Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan menyajikan kisah hidup Shirohige. Selamat menyaksikan. Shirohige lahir 74 tahun yang lalu di Pulau Sphinx, sebuah pulau kecil yang tidak terkenal. Nama asli Shirohige adalah Edward Newgate. Kampung halaman Shirohige ini kondisinya sangat miskin dan kekurangan. Bahkan karena terlalu miskin, para penduduk di pulau itu tak bisa membayar upeti kepada pemerintah dunia. Akibatnya, Pulau Sphinx menjadi pulau tanpa hukum. Banyak bajak laut dan para perampok mendatangi pulau itu untuk mengambil apa saja yang bisa diambil. Nah, walaupun keadaan kampung halamannya sangat kacau, Newgate kecil berjuang untuk melindunginya. Dia dan teman-temannya berusaha menghalau dan menumpas para perampok. Walaupun masih kecil, Newgate sudah menunjukkan bakat yang hebat untuk bertarung. Selanjutnya, pada usia 10 tahun atau timeline 64 tahun yang lalu, Newgate pergi berlayar untuk pertama kalinya. Lalu pada usia 20 tahun atau 54 tahun yang lalu, Newgate bergabung dengan suatu kru bajak laut. Tapi nama bajak laut itu tidak disebutkan. Pada suatu momen, bajak laut itu mendapatkan banyak emas, dan itu karena jasa Newgate. Tapi Newgate sama sekali tidak tertarik dengan harta benda, karena yang dia inginkan hanyalah memiliki sebuah keluarga. Kemudian Shirohige berhasil mendapatkan buah gura-gura Romi, yang membuatnya punya kekuatan paramesia gempa. Itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat, dan bahkan rumornya bisa menghancurkan dunia. Selanjutnya, Shirohige bergabung dengan bajak laut Rocks, sebuah kru bajak laut yang sangat kuat. Shirohige adalah salah satu kru senior Rocks bersama dengan Big Mom, Shiki, Kapten John, Silver X, dan Ochoku. Kemudian pada usia 30 tahun atau pada masa 44 tahun yang lalu, Shirohige diberi perintah untuk mencari Kaido, seorang Rocky yang sedang naik daun di Pulau Hachinosu. Shirohige pun mengabarkan kepada Kaido bahwa Rocks tertarik kepadanya. Kaido pun setuju dan dia bergabung dengan bajak laut Rocks. Akhirnya dengan bergabungnya Kaido, bajak laut Rocks menjadi bajak laut yang lebih kuat. Selanjutnya menuju masa 38 tahun yang lalu, ketika itu usia Shirohige 36 tahun. Pada masa itu terjadi insiden God Valley yang merupakan pertempuran besar antara bajak laut Rocks melawan pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Monkey D. Gap beserta bajak laut Goldie Roger. Itu adalah pertempuran yang bersejarah, namun karena suatu alasan tertentu, pemerintah dunia berusaha menutupi fakta sejarah itu, bahkan menghapuskan Pulau God Valley dari peta dunia. Lanjut, kita masuk ke masa 36 tahun yang lalu. Di sini Shirohige diisukan punya hubungan dengan Miss Bakin, hingga mereka memiliki keturunan yang bernama Edward Weevil. Pada masa ini, Weevil sudah menjadi seorang Shichibukai dan usianya adalah 35 tahun. Tapi hubungan itu belum dikonfirmasi oleh Shirohige, itu hanya pengakuan sepihak dari Miss Bakin. Selanjutnya kita sampai pada masa 33 tahun yang lalu, dan usia Shirohige adalah 41 tahun. Di sini Shirohige membentuk kru bajak lautnya untuk pertama kali, dan tentu saja nama bajak laut itu adalah bajak laut Shirohige. Dalam sebuah kru bajak laut ini, Shirohige menampung orang-orang yang tidak punya keluarga. Dia juga tidak mau membentuk kru bajak laut yang egois, seperti ketika dirinya ada di dalam bajak laut Rocks. Akhirnya Shirohige berhasil membentuk sebuah kru bajak laut yang solid dan penuh rasa kekeluargaan. Bahkan anggota kru Shirohige memanggilnya dengan sebutan ayah. Nah, selanjutnya kita sampai pada masa 30 tahun yang lalu. Di sini usia Shirohige adalah 44 tahun. Pada masa itu kapalnya terdampar di negeri Wano. Butuh beberapa hari untuk memperbaikinya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Shirohige sudah memiliki beberapa kru, yaitu Marco, Jozu, Vista, Rakuyo, Whitby, dan lain-lain. Lalu ketika sedang terdampar itu, tiba-tiba seorang samurai menghampiri Shirohige dengan menghunuskan pedangnya. Dan tentu saja samurai itu adalah Oden Kozuki.
Oden pun menyerang Shirohige dan terjadilah benturan energi yang besar antar keduanya. Ternyata itu hanyalah serangan sambutan dan selamat datang dari Oden untuk Shirohige, sekaligus untuk memastikan bahwa Shirohige itu adalah orang yang kuat. Nah, setelah terjadi bentrokan singkat itu, Oden meminta untuk ikut berlayar bersama bajak laut Shirohige. Tapi keinginannya ditentang oleh para pengikutnya. Tentu saja karena Oden adalah daimyo di Kuri ketika itu. Para pengikut Oden pun meminta Shirohige untuk segera pergi agar Oden tidak ikut berlayar. Shirohige menyatakan memang ingin segera pergi, tapi kapalnya butuh perbaikan. Nah, perbaikan kapal pun dimulai. Setelah selesai, Shirohige menepati janjinya untuk segera pergi dari Wano, dan dia tidak akan membawa Oden. Tapi Oden tidak menyerah. Dia menyelinap dan pergi ke pantai, kemudian mengaitkan rantai ke kapal Shirohige. Izo yang melihat Oden tidak bisa menghentikannya. Dia pun akhirnya ikut bersama Oden bergelantungan di rantai. Akhirnya Shirohige memberikan syarat untuk bertahan di rantai itu selama 3 hari. Jika Oden berhasil, maka dia bisa ikut berpetualang di kapal Shirohige. Nah, singkat cerita, waktu 3 hari sudah hampir berlalu, tinggal 10 menit lagi. Oden yang hampir berhasil memenuhi syarat itu tiba-tiba mendengar suara wanita meminta tolong. Oden pun akhirnya melepaskan rantai itu dan memilih untuk menolong si wanita. Wanita itu bernama Amatsuki Toki, orang yang nantinya akan menjadi istri Oden. Nah, setelah tahu bahwa Oden melepaskan rantai itu karena ingin menolong si wanita, Shirohige pun jadi mengizinkan Oden untuk naik ke kapalnya. Tak terasa waktu sudah berjalan selama 2 tahun. Shirohige melalui petualangan yang hebat bersama kru barunya, yaitu Oden Kozuki. Nama bajak laut Shirohige pun semakin terkenal. Dan pada waktu ini lahirlah anak pertama Oden dan Toki, yaitu Momonosuke. Nah, di masa 28 tahun yang lalu ini, jumlah anggota kru bajak laut Shirohige sudah semakin banyak. Shirohige pun memutuskan untuk membaginya ke dalam 5 divisi, dan Oden ditunjuk sebagai komandan divisi kedua. Selanjutnya, Shirohige bertemu dengan Marshal di Teach alias Kurohige. Teach memohon untuk diajak ikut naik ke kapal karena dia sudah tak punya siapa-siapa lagi. Semula kru Shirohige tidak mau Teach ikut, tapi akhirnya Shirohige mengizinkannya. Teach pun bergabung dengan kru Shirohige. Lanjut lagi kita sampai pada masa 26 tahun yang lalu. Pada masa ini Hiyori Kozuki dilahirkan. Lalu bajak laut Shirohige sampai di sebuah pulau. Di sini ikan-ikan dan hewan-hewan darat bertingkah aneh, sepertinya mereka ketakutan. Ternyata di tempat itu ada bajak laut Roger yang baru saja melakukan pertarungan melawan angkatan laut. Akhirnya di tempat itu pecahlah pertempuran antara bajak laut Shirohige versus bajak laut Roger. Tapi setelah berlangsung selama beberapa hari, pertarungan itu berakhir seri, dan malah terjadi saling tukar-menukar harta karun di antara mereka. Lalu pada pertemuan itu, Roger meminta Oden untuk menjadi krunya selama 1 tahun, agar dia bisa mencapai pulau terakhir. Semula Shirohige tidak mengizinkannya, tapi karena Oden juga ingin pergi bersama Roger, maka Shirohige pun mengizinkannya. 1 tahun sudah berlalu setelah pertemuan itu, dan ini adalah masa 25 tahun yang lalu. Saat itu terdengar kabar bahwa Roger sudah berhasil mencapai pulau terakhir, dan dia mendapatkan gelar sebagai Raja Bajak Laut. Shirohige yang mendengar hal itu jadi senang atas pencapaian Roger. Nah, selanjutnya Shirohige bertemu dengan Roger untuk terakhir kalinya di bawah pohon bunga sakura. Di sini Goldie Roger sudah membubarkan kru bajak lautnya. Keduanya pun berbincang dengan hangat. Roger menawarkan akan memberitahu cara menuju ke pulau terakhir yaitu Loftel. Tapi Shirohige tidak tertarik dengan hal itu. Akhirnya mereka berbincang tentang nama di Roger yang disembunyikan menjadi Gold Roger. Shirohige berkata jika dia pernah bertemu dengan orang-orang yang punya nama di. Bahkan salah satu krunya juga punya nama di, yaitu Marshal di Teach alias Kurohige. Akhirnya Shirohige pun diberitahu oleh Roger mengenai arti nama di.
Oke, selanjutnya tak lama setelah pertemuan itu terdengar kabar bahwa Roger tertangkap oleh Angkatan Laut dan dia akan dieksekusi. Eksekusi Roger pun dijalankan di Pulau Lawton dan dimulailah era bajak laut terbesar. Beberapa tahun setelah eksekusi Roger, nama bajak laut Shirohige semakin besar dan pada masa ini muncullah sistem Yonko atau 4 kaisar lautan. Dan tentu saja sebagai rival Roger, Shirohige mendapatkan 1 gelar Yonko. Kemudian 5 tahun setelah eksekusi Roger, Oden juga dieksekusi di negeri Wano. Tapi karena Wano adalah negeri tertutup, kabar kematian Oden tidak langsung terdengar oleh Shirohige. Shirohige baru menerima kabar itu beberapa tahun setelah kematian Oden. Tapi Shirohige tidak mau membalas kematian Oden, walaupun sebenarnya jika Shirohige menyerbu Wano saat itu, mungkin dia akan bisa menang. Alasan Shirohige tak mau menyerang Wano adalah karena akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, serta merusak keseimbangan dunia. Nah, selanjutnya bajak laut Shirohige melanjutkan petualangan mereka. Selain itu, Shirohige juga membangun beberapa bisnis, yaitu restoran, kasino, jual beli senjata, dan lain-lain. Tapi ada juga beberapa jenis bisnis yang tidak mereka jalankan, yaitu bisnis perdagangan budak dan obat-obatan terlarang. Hasil keuntungan dari berbagai bisnisnya itu dia kirimkan langsung ke kampung halamannya, yaitu Pulau Sphinx, agar pulau itu bisa bertambah maju dan tidak tertinggal seperti saat Shirohige masih kecil. Ya, di masa ini bajak laut Shirohige semakin kuat dan terkenal, dan semakin banyak pula bajak laut lain yang menjalin aliansi dengannya. Bahkan Shirohige juga melindungi Pulau Manusia Ikan dengan mengakuinya sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Dengan begitu, bajak laut lain tidak bisa berperilaku sembarangan ketika berada di Pulau Manusia Ikan. Kemudian kita sampai pada masa 16 tahun yang lalu. Di sini Shirohige terlibat permasalahan dengan krokodil. Ya, sebenarnya permasalahan ini dimulai oleh krokodil sendiri. Dia ingin mencoba kekuatan bajak laut Shirohige, dan krokodil pun kalah. Kekalahan itu memicu dendam yang membuat krokodil masih ingin menyerang Shirohige ketika pertempuran Marineford terjadi. Nah, lanjut lagi kita sampai pada masa 4 tahun yang lalu, usia Shirohige 70 tahun. Ini adalah momen di mana Shirohige menerima Ace sebagai salah satu anaknya. Pertemuan Shirohige dan Ace berawal ketika Ace ingin menantang Shirohige untuk mencoba kekuatan manusia terkuat di dunia itu. Tapi sebelum berhasil bertemu dengan Shirohige, Ace berhadapan dengan Jinbe. Jinbe merasa punya hutang budi dengan Shirohige, karena itulah dia akan melawan Ace. Pertarungan itu berlangsung selama 5 hari, hingga kedua petarung itu tumbang. Setelah Ace tumbang, Shirohige akhirnya datang. Dia akan meladeni Ace dengan tangannya sendiri. Ace pun kembali bangkit. Kemudian dia membuat perisai api untuk melindungi teman-temannya. Sementara dia akan bertarung melawan Shirohige. Tapi tentu saja Shirohige bisa mengalahkan Ace dengan sangat mudah. Dan Shirohige pun menawarkan untuk menjadi ayah bagi Ace, tapi Ace menolaknya. Selanjutnya Ace tetap masuk ke kapal Shirohige untuk membalas kekalahannya. Dan dia ingin menyerang Shirohige saat lengah. Tapi usaha Ace tetap saja gagal, hingga akhirnya Ace menyadari bahwa Shirohige adalah orang yang baik dan dia pun bersedia bergabung menjadi anggota bajak laut Shirohige. Tak lama setelah itu Ace meminta Shirohige untuk menyerang Wano karena Ace sudah berjanji kepada Otama dan Yamato, tapi Shirohige tetap menolak dengan alasan yang sama, yaitu akan jatuh banyak korban dan pertempuran besar akan terjadi dan hal itu tidak dia inginkan. Shirohige pun akhirnya menghajar Ace untuk menyadarkan anaknya yang keras kepala itu. Oke, lanjut lagi, akhirnya kita sampai pada masa 2 tahun yang lalu. Usia Shirohige adalah 72 tahun. Pada masa itu sebuah insiden terjadi di kapal Shirohige, yaitu Teach telah menghabisi Touch untuk mengambil Yami-Yami Nomi dari tangan komandan divisi keempat itu. Setelah mendapatkan Yami-Yami Nomi, Teach pun pergi dari kapal. Itu adalah kejadian yang sangat buruk di dalam bajak laut Shirohige. Ace merasa bertanggung jawab karena Teach alias Kurohige adalah anak buahnya di divisi 2
Dia pun bertekad untuk mencari Kurohige. Tapi di sini Shirohige menentang keinginan Ace karena dia punya firasat akan ada hal buruk yang terjadi jika Ace mengejar Kurohige. Tapi Ace tetap ngotot ingin pergi dan akhirnya Ace pun pergi dari kapal untuk mencari Kurohige. Beberapa waktu kemudian Akagami no Sang mengunjungi kapal Shirohige. Pertemuan kedua Yonko ini membuat angkatan laut khawatir. Pada pertemuan ini Shanks meminta Shirohige untuk menarik Ace kembali karena akan ada hal buruk jika Ace sampai berurusan dengan Kurohige. Shanks pun menunjukkan bekas luka yang ada di matanya. Itu adalah bekas luka paling menyakitkan dan itu dia terima dari Kurohige. Shanks juga mengatakan bahwa Kurohige ingin mengambil tahta Yonko dari Shirohige. Tapi Shirohige tidak mau menerima permintaan Shanks. Menurutnya Kurohige telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Akhirnya Shanks dan Shirohige terlibat dalam satu adu serangan. Karena adu serangan itu langit di atas kapal mereka jadi terbelah. Nah, tak lama setelah pertemuan itu terdengar kabar bahwa Ace telah dikalahkan oleh Kurohige dan dia diserahkan pada angkatan laut. Lalu karena telah menyerahkan Ace kepada angkatan laut, Kurohige pun mendapatkan jabatan sebagai Shichibukai. Nah, selanjutnya muncul berita tentang rencana eksekusi Ace yang akan dilaksanakan di Marineford. Mendengar kabar itu, bajak laut Shirohige tidak tinggal diam karena Shirohige tidak akan membiarkan salah satu anggota keluarganya disakiti. Untuk menghadapi Shirohige, angkatan laut mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Fleet Admiral Sengoku sendiri yang akan memimpin pertempuran itu. Lalu ditambah dengan 3 admiral, Akainu, Kizaru, dan Aokiji, serta banyak wakil admiral termasuk sang legenda Maki the God. Kemudian semua Shichibukai juga dikerahkan untuk ikut dalam pertempuran besar itu. Sementara itu di pihak Shirohige turun dengan 16 komandan divisi dan aliansinya yang sangat banyak. Sebenarnya kondisi Shirohige sendiri sudah tidak baik-baik saja. Dia sudah melemah karena sakit dan juga usia yang semakin menua. Tapi Shirohige tidak gentar, dia tetap berani untuk berhadapan dengan angkatan laut. Nah, selanjutnya kapal bajak laut Shirohige muncul dari dalam air dengan pelapisan kapal. Setelah itu Shirohige menyapa Garp dan Sengoku serta menanyakan apakah putranya Ace baik-baik saja. Ace yang melihat kedatangan Shirohige dan rekan-rekannya jadi menangis. Dia tampak sangat menyesal atas tindakan cerobohnya. Shirohige pun membuka pertempuran dengan sebuah teknik Gura-Gura no Mi yang menimbulkan tsunami besar. Namun Aokiji berhasil membendung tsunami besar itu menggunakan kekuatan Hie-Hie no Mi-nya. Tsunami yang besar itu berubah menjadi es. Setelah itu terjadilah pertarungan massal antara pasukan bajak laut Shirohige dengan para prajurit angkatan laut. Kemudian Mihawk mulai bergerak. Dia menyerang Shirohige dengan satu tebasan yang kuat. Tapi serangannya itu berhasil ditahan oleh Josu dengan kemampuan buah berliannya. Setelah itu terjadi bentrokan antara Admiral Kizaru dengan komandan pertama Shirohige yaitu Marco. Pertarungan terus berlanjut hingga kedatangan Luffy dan kawan-kawannya yang berasal dari Impel Down. Lalu saat itu ketika melihat Shirohige, Crocodile langsung berusaha menyerangnya, tapi Luffy menghalangi serangan Crocodile. Nah, selanjutnya terjadi percakapan antara Luffy dan Shirohige. Luffy pun dengan lantang mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Ace serta akan menjadi Raja Bajak Laut. Shirohige pun tampak menyukai tekad Luffy. Kemudian Shirohige diserang oleh anggota aliansinya sendiri yaitu Squard. Ternyata Squard telah tertipu oleh Akainu yang menyatakan bahwa Shirohige akan mengorbankan aliansinya untuk bisa menyelamatkan Ace. Shirohige pun berhasil menyadarkan Squard dan mengatakan bahwa semua yang disampaikan oleh Akainu itu hanyalah omong kosong. Ya, pertarungan berlanjut. Shirohige berhasil membuat pasukannya menjadi lebih bersemangat. Lalu Shirohige membuat gempa lagi yang berhasil mengguncang Marineford. Selanjutnya, salah satu kapal bajak laut Shirohige berhasil menerobos sampai ke depan altar eksekusi. Di sini Shirohige menolong Luffy yang sudah kelelahan karena efek samping dari suntikan hormon Ivankov. Selanjutnya terjadilah pertarungan 1 lawan 1
antara Shirohige versus Akainu. Di sini adu serangan keduanya tampak berimbang, tapi ternyata Akainu berhasil mengambil celah dan mendaratkan pukulan magmanya di tubuh Shirohige. Tubuh Shirohige pun berlubang. Lalu Shirohige juga menerima banyak serangan dari para prajurit angkatan laut, tapi Yonko itu masih bisa bertarung. Selanjutnya Luffy berhasil menyelamatkan Ace dan Ace sudah bebas. Kemudian Shirohige meminta semua anak-anaknya untuk mundur, sementara dirinya akan menahan angkatan laut sendirian. Tapi Ace malah termakan omongan Akainu, dan dia berbalik untuk menyerang Akainu. Akhirnya Ace malah terkena serangan Akainu saat dia berusaha menolong Luffy. Ace pun tak terselamatkan dan mati tepat di hadapan Luffy. Melihat Ace terkapar, Shirohige sangat marah. Dia pun langsung menyerang Akainu dengan teknik Gura-Gura no-Mi-nya yang dahsyat. Akainu sempat melawan dengan serangan balik yang membuat lubang kedua di tubuh Shirohige. Tapi Shirohige berhasil mengatasi hal itu. Dia kembali menyerang, Akainu pun terkena telak hingga masuk ke dalam tanah. Setelah itu Shirohige menyuruh semua pasukannya untuk mundur, tetapi tanpa terduga malah muncul bajak laut Kurohige. Nah, kemudian Shirohige menyerang Kurohige dengan Gura-Gura no-Mi, tapi serangan Shirohige itu bisa diserap oleh Kurohige dengan kemampuan Yami-Yami no-Mi-nya. Kurohige pun malah bisa memukul balik Shirohige, tapi pukulan itu tidak terasa kuat. Shirohige bisa memukul balik dan langsung membuat Kurohige terkapar di tanah. Melihat kaptennya tumbang, bajak laut Kurohige menyerang Shirohige secara bersamaan. Mereka menyerang secara beruntun. Setelah serangan-serangan itu berakhir, Shirohige masih bisa bertahan. Lalu dia pun berkata bahwa Kurohige bukanlah orang bermargadi yang ditunggu oleh Roger. Kemudian dengan tenaganya yang terakhir, Shirohige meneriakkan bahwa One Piece itu benar-benar ada. Akhirnya sosok manusia terkuat di dunia, Edward Newgate alias Shirohige, mati dengan tetap berdiri tegak. Nah, dengan kata-kata terakhir dari Shirohige itu, era bajak laut sekali lagi telah dimulai dan akan semakin membuat para bajak laut bersemangat untuk menemukan One Piece. Di akhir hayatnya, Shirohige menerima 267 luka tusukan, 152 luka tembakan, dan 46 luka dari meriam. Tidak ada satupun luka di punggungnya yang terbentuk karena akan melarikan diri. Benar-benar seorang petarung yang tangguh dan gagah berani. Setelah kematian Shirohige, pertempuran masih berlanjut, dan Kurohige berhasil mendapatkan kemampuan Gura-Gura no-Mi-nya Shirohige. Selanjutnya, sosok Akagami no Sans dan seluruh kru bajak lautnya muncul untuk menghentikan pertempuran ini, karena jika dilanjutkan pertempuran ini tidak ada gunanya. Sengoku pun setuju untuk menghentikan pertempuran. Lalu Sans meminta jasad Shirohige dan Ace untuk dia makamkan. Shirohige dan Ace dimakamkan di Pulau Sphinx, tempat kelahiran Shirohige. Pemakaman itu dihadiri oleh bajak laut Akagami dan juga bajak laut Shirohige. Itu adalah momen yang sangat mengharukan, karena harus melepas sosok kapten sekaligus sosok ayah yang sangat baik kepada mereka semua. Ya, sampai di sini aja kisah hidup Shirohige yang bisa Mimin sampaikan. Jika ada yang kurang atau kelewatan, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.